Pada zaman dinasti Sui, seorang jenderal bernama Chen ditugaskan mengutip sedikit upeti dari rakyat di desa Tuntun. Namun kenyataan di lapangan, Jenderal Chen dan antek-anteknya malah menyeleweng dari perintah sang kaisar. Jenderal Chen dan antek-anteknya malah menjarah warga desa Tuntun. Bahkan Jenderal Chen juga memperbudak seluruh warga tanpa belas kasihan. Salah seorang warga yang diperbudak adalah seorang pemuda bernama Yuan yang diperankan oleh Jet Li. Ayah Yuan yang dikenal sebagai pendekar kaki besi tidak tahan diperbudak seperti ini. Ia pun berusaha melakukan perlawanan dengan kemampuan tarung yang ia miliki. Namun pada akhirnya, Jenderal Chen dan para anak buahnya berhasil mengalahkan ayah Yuan. Yuan pun lantas turun tangan untuk membela ayahnya ini. Namun akhirnya, Yuan pun berhasil dikalahkan, dan bahkan bersiap akan dihabisi. Si ayah lantas mengorbankan dirinya agar Yuan bisa melarikan diri. Sampai pada akhirnya, ayah Yuan pun tewas, dihabisi oleh Jenderal Chen. Di tengah pelariannya ini, Yuan pun sudah bertekad akan menuntut balas. Setelah cukup jauh berjalan, Yuan menemukan sebuah kuil. Di dalam kuil tersebut, terlihat puluhan murid Shaolin sedang berlatih bela diri kungfu. Yuan yang terluka, haus dan kelaparan, lantas mendatangi kuil tersebut untuk meminta pertolongan. Pada akhirnya, para biksu sepakat untuk merawat Yuan yang terluka, sampai keadaan Yuan benar-benar membaik. Setelah kondisinya membaik, Yuan malah menolak meninggalkan kuil. Sang guru besar pun mengizinkan Yuan tinggal, asalkan Yuan ikut membantu para biksu melakukan pekerjaan sehari-hari. Saat sedang mengambil air di danau, Yuan diperhatikan oleh seorang wanita cantik yang diketahui bernama Lisa. Lisa ternyata naksir dengan Yuan dan selalu berusaha mendapatkan perhatiannya. Bahkan, Lisa sengaja menyuruh anjing piaraannya untuk mengejar Yuan. Selesai melakukan pekerjaan, secara diam-diam, Yuan mengintai para murid Shaolin sedang berlatih bela diri kungfu. Yuan terlihat sangat tertarik untuk mendalami seni bela diri kungfu. Saking asiknya menyaksikan pelatihan tersebut, Yuan sampai lupa dirinya masih terus dikejar oleh anjing piaraan Lisa. Karena lelah terus dikejar, Yuan langsung berusaha memperangkap anjing tersebut dengan jebakan sederhana. Setelah anjing itu berhasil diperangkap, tiba-tiba guru besar datang. Karena takut ketahuan, Yuan malah menyelimuti anjing itu, dan ia langsung berpura-pura sedang tidur. Setelah guru besar pergi, Yuan baru menyadari, anjing itu ternyata sudah tewas, karena kesulitan untuk bernafas. Dengan perasaan bersalah, Yuan membawa anjing itu ke tepi danau, dan langsung ia kuburkan. Namun Yuan merasa sayang, apabila daging anjing tersebut disia-siakan.
Saat itu juga, Yuan menuju ke tengah hutan dan memanggang anjing tersebut. Saat sudah selesai dibakar, Yuan bersiap akan menyantapnya. Pada saat yang bersamaan, seorang guru datang menghampiri Yuan, dan ia diketahui bernama Guru Tong. Tong tertarik ingin menyantap daging tersebut, namun ia harus berhati-hati, jangan sampai guru besar mengetahuinya, karena para biksu Shaolin dilarang memakan daging. Saat Guru Tong bersiap akan menyantapnya, semua murid Shaolin pun datang. Mereka datang ke sini setelah mencium aroma sedap dari daging bakar tersebut. Mereka pun tertarik untuk menyantapnya, karena memang sudah cukup lama mereka tidak menyantap daging. Akhirnya mereka semua ikut menyantap, kecuali seorang murid yang diketahui bernama Fung. Fung terlihat hanya mabuk-mabukan untuk meluapkan kesedihannya. Ternyata istri Fung juga telah tewas dihabisi oleh anak buah Jenderal Chen. Karena terlalu sering mabuk-mabukan, Fung sampai mendapatkan inspirasi untuk menciptakan jurus baru, yaitu jurus tongkat mabuk. Tak lama berselang, mereka melihat kedatangan guru besar. Saat itu juga, Guru Tong dan seluruh murid lari berhamburan dari sana. Sementara itu, Yuan malah berpapasan dengan Lisa. Lisa marah karena Yuan telah menghabisi dan memakan anjingnya. Namun pada akhirnya, Lisa berhasil ditenangkan oleh Guru Tong. Ternyata Lisa adalah anak kandung Guru Tong. Kemudian, Guru Tong bercerita kepada Yuan terkait seluruh keluarganya yang dihabisi oleh pasukan Jenderal Chen. Dan hanya Lisa saja, anak Guru Tong yang selamat. Karena kuil tidak menerima perempuan, Guru Tong dengan terpaksa menitipkan Lisa kepada keluarga petani, yang dimana rumah mereka terletak tak jauh dari kuil ini. Sementara Guru Tong mengabdikan diri sebagai biksu Shaolin. Mendengar itu, Yuan langsung memohon kepada Guru Tong agar diangkat sebagai murid. Karena Yuan sudah bertekad ingin balas dendam kepada Jenderal Chen yang telah menghabisi ayahnya. Sejak hari itu, Yuan mulai diangkat menjadi murid. Hari demi hari, Yuan berlatih dengan sangat giat. Yuan yang tidak sabaran, lantas meminta Guru Tong mengajarinya jurus bela diri baru, seperti yang Guru Tong ajarkan kepada para murid senior. Akan tetapi, Guru Tong menolak mengajarinya, dikarenakan Yuan masih seorang murid pemula. Si guru menasihati Yuan agar tidak perlu gegabah, karena untuk menjadi ahli kungfu, dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Singkat waktu, sudah hampir 3 bulan, Yuan berlatih bela diri. Beberapa juru bela diri dasar telah Yuan kuasai. Pada hari itu, Guru Tong menyuruh Yuan berduel dengan salah seorang murid. Yuan yang tidak bisa mengendalikan emosinya, hampir saja mencelakai teman seperjuangannya sendiri. Karena di dalam perduelan, Yuan teringat sosok Jenderal Yen, orang yang telah menghabisi ayahnya. Guru besar tampak sangat kecewa, karena sebagai seorang Shaolin, Yuan seharusnya bisa mengendalikan kemarahan. Saat itu juga, Yuan dan beberapa murid lainnya diminta untuk bersumpah kalau mereka tidak akan pernah membunuh. Karena seorang biksu sejati dilarang melenyapkan nyawa makhluk hidup. Semua murid pun bersedia bersumpah mereka tidak akan membunuh. Hanya Yuan saja, satu-satunya murid yang menolak melakukan sumpah tersebut. Karena tekad Yuan sudah bulat akan menghabisi Jenderal Chen untuk balas dendam. Akibat dari itu, guru besar lantas menghukum Yuan. Yuan pun menjalani hukuman, sembari menahan amarah dendam. Pada malam harinya, Yuan malah memutuskan kabur dari kuil. Karena Yuan sudah tidak sabar untuk melancarkan misi balas dendamnya, yaitu menghabisi Jenderal Chen. Padahal jurus bela diri masih belum Yuan kuasai dengan cukup mumpuni. Dalam perjalanan menuju ke markas Jenderal Chen, Yuan sempat menolong seorang pria yang sedang diburu oleh pasukan Jenderal Chen. Berkat bantuan dari Yuan, akhirnya si pria pengembara ini
berhasil menghilangkan jejak dari kejaran pasukan Jenderal Chen. Berpindah ke Lisa, yang tiba-tiba diserang oleh para anak buah Jenderal Chen. Mereka berusaha menculik Lisa untuk diserahkan kepada si jenderal. Singkat cerita, Lisa sudah berada di markas dan bersiap akan diperkaos oleh Jenderal Chen. Pada saat yang sama, Yuan pun datang dan langsung menyerang Jenderal Chen. Yuan sangat kaget melihat Lisa telah disandra oleh Jenderal Chen. Pertarungan antara Yuan dan Jenderal Chen berlangsung cukup sengit. Namun ternyata, bela diri yang dikuasai oleh Yuan belum mampu menumbangkan Jenderal Chen. Berada dalam posisi terpojok, Lisa langsung membawa Yuan melarikan diri dari markas ini. Alhasil, Yuan dan Lisa langsung diburu oleh pasukan Jenderal Chen. Dalam posisi yang hampir tertangkap, Yuan dan Lisa dibantu oleh si pria pengembara yang kemarin Yuan tolong. Akhirnya kita diberitahu, ternyata pria ini adalah Kaisar Ming. Si Kaisar sengaja menyamar sebagai pria pengembara untuk membuktikan pengkhianatan yang dilakukan oleh Jenderal Chen. Si Kaisar telah mendengar desas-desus perihal Jenderal Chen dan antek-anteknya yang telah menjarah harta dan memperbudak seluruh warga di desa Tuntun. Berkat bantuan dari Kaisar Ming, akhirnya Yuan dan Lisa selamat dari kematian. Ayah. Lisa lantas menasehati Yuan agar mau kembali ke kuil. Setibanya di kuil, Yuan langsung memohon ampun kepada Guru Tong. Yuan memohon kepada Guru Tong agar mau mengangkatnya kembali menjadi murid. Guru Tong pun bersedia untuk mengangkat Yuan menjadi muridnya lagi. Namun dengan syarat, Yuan harus belajar mengendalikan emosi. Karena bagaimanapun juga, Guru Tong berhutang budi kepada Yuan yang telah menyelamatkan putrinya, yaitu Lisa. Sejak hari itu, Yuan kembali berlatih dengan giat. Tidak hanya berlatih bela diri saja, tapi juga melatih pengendalian diri. Di keesokan harinya, Yuan melihat Kaisar Ming sedang diburu oleh Jenderal Chen dan juga pasukannya. Melihat itu, Yuan langsung membantu Kaisar Ming, membawanya bersembunyi di pemakaman keramat kuil. Pasukan Jenderal Chen yang ingin masuk dilarang oleh guru besar dan semua murid Shaolin. Jenderal Chen dan pasukannya memaksa ingin menyusuri pemakaman tersebut dengan alasan ingin menangkap seorang buronan berbahaya. Akhirnya sang guru besar mengizinkannya, asalkan pasukan Jenderal Chen tidak membawa kuda mereka. Pencarian pun akhirnya dilakukan dengan cara berpencar. Di tengah persembunyian, Yuan mendapatkan ide untuk mengelabui Jenderal Chen, yaitu dengan menangkap dua orang anak buahnya secara diam-diam. Setelah itu, Yuan menukar pakaian mereka dengan pakaian dirinya dan juga pakaian Kaisar Ming. Alhasil, Jenderal Chen pun mengira kalau kedua anak buahnya itu adalah Yuan dan Kaisar Ming. Sang jenderal langsung mengajak pasukannya mengejar mereka berdua, yang padahal adalah anak buahnya sendiri. Sehingga lagi dan lagi, Yuan berhasil menyelamatkan Kaisar Ming. Setelah itu,
Yuan membawa sang kaisar bersembunyi di dalam sebuah goa sampai keadaan aman. Akhirnya Kaisar Ming jujur kepada Yuan kalau dirinya adalah seorang raja. Ia sengaja menyamar sebagai pria biasa untuk menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pengkhianatan yang dilakukan oleh Jenderal Chen bersama dengan antek-anteknya. Jenderal Chen ternyata juga sudah mengetahui penyamaran yang dilakukan Kaisar Ming. Maka dari itulah, jenderal dan pasukannya berusaha menghabisi Kaisar Ming yang masih terjebak di desa ini. Sebelum Kaisar Ming kembali ke istana dan membawa ribuan prajurit untuk melawan Jenderal Chen. Lalu Kaisar Ming kembali meminta bantuan Lisa dan Yuan menyelundupkannya keluar dari desa Tuntun, agar Kaisar Ming bisa menjemput prajurit istana untuk melawan pasukan Jenderal Chen. Ternyata akses keluar masuk desa ini telah dikepung oleh para anak buah Jenderal Chen, sehingga menyulitkan Kaisar Ming keluar dari desa ini untuk menjemput prajurit istana dalam menggempur pasukan Jenderal Chen. Akhirnya Lisa mendapat ide cara menyelundupkan Kaisar Ming keluar dari desa ini, yaitu dengan menyamar sebagai pasangan pengantin. Singkat cerita, mereka tiba di dekat perbatasan desa yang dijaga oleh pasukan Jenderal Chen. Yuan dan Lisa menyamar sebagai pasangan pengantin, sedangkan Kaisar Ming menyamar sebagai penghulu yang akan menikahkan kedua pengantin, yaitu di kuil desa sebelah. Tanpa curiga sedikit pun, pasukan Jenderal Chen langsung mengizinkan mereka melewati perbatasan tersebut. Namun saat akan berusaha menaiki perahu, penyamaran mereka akhirnya terbongkar. Saat itu juga, pasukan Jenderal Chen melakukan penyerangan. Alhasil, Kaisar Ming pun terluka dalam serangan ini. Meskipun sudah dalam posisi terpojok, Yuan tetap berusaha melakukan perlawanan seorang diri. Sedangkan Lisa sendiri berusaha membawa Kaisar Ming yang terluka untuk kembali ke istana menggunakan sebuah perahu. Sementara itu, Yuan terlihat sangat kewalahan dalam melawan pasukan Jenderal Chen. Lalu muncullah Guru Tong bersama para muridnya yang datang untuk menolong Yuan. Alhasil, seluruh pasukan Jenderal Chen berhasil mereka habisi. Guru Tong sangat marah kepada Yuan yang telah nekat berurusan dengan pasukan Jenderal Chen, di mana perbuatan Yuan dapat mengancam keselamatan kuil. Sampai pada akhirnya, Guru Tong mengambil keputusan untuk mengusir Yuan dan jangan pernah kembali lagi ke kuil. Ternyata salah seorang anak buah Jenderal Chen masih hidup, dan ia langsung melaporkannya kepada Jenderal Chen perihal para murid Shaolin yang telah membantai sebagian besar anak buah Jenderal Chen. Mengetahui itu, pasukan Jenderal Chen langsung mendatangi kuil. Jenderal Chen sangat murka karena pihak kuil telah berkhianat kepadanya. Kemudian Jenderal Chen menugaskan seluruh anak buahnya untuk membakar kuil ini. Demi menjaga kuil dan keselamatan seluruh muridnya, sang guru besar rela mengorbankan diri untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Kemudian, sang guru besar bersiap akan dibakar hidup-hidup. Namun belum sempat itu terjadi, Guru Tong dan para muridnya datang dan bertarung dengan pasukan Jenderal Chen. Alhasil, sebagian besar murid Guru Tong dan juga pasukan Jenderal Chen tewas bergelimpangan. Sementara itu, Guru Tong dan Jenderal Chen terlibat duel 1 lawan 1. Namun di tengah perduelan,
para anak buah Jenderal Chen langsung melepaskan busur panah secara serentak, sehingga membuat Guru Tom tumbang tak berdaya. Pada saat yang sama, Lisa dan Yuan datang. Namun mereka datang terlambat, karena Guru Tong telah menghembuskan nafas terakhirnya. Jelas Yuan sangat terpukul atas kematian sang guru tercinta, yang sudah ia anggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Pada saat yang bersamaan, anak buahnya melapor kepada Jenderal Chen perihal Kaisar Ming dan ribuan prajurit istana sedang mengarah ke kuil ini untuk menghabisi pasukan Jenderal Chen. Karena kalah jumlah, Jenderal Chen dan para anak buahnya yang masih tersisa memutuskan untuk melarikan diri, namun dikejar oleh Yuan dan para Shaolin yang tersisa. Hingga pada akhirnya, Yuan berhasil mencegat Jenderal Chen tepat di lokasi di mana ayah Yuan dihabisi. Alhasil, seluruh anak buah Jenderal Chen berhasil mereka habisi. Sekarang yang tersisa, hanya tinggal Jenderal Chen seorang diri. Setelah melewati pertarungan yang sangat sengit, pada akhirnya, Chen berhasil menghabisi Jenderal Chen. Di keesokan harinya, karena dendamnya telah terbalaskan, Yuan akhirnya bersedia bersumpah kalau dirinya tidak akan membunuh lagi. Yuan sudah bertekad mengabdikan seluruh sisa hidupnya untuk menjadi seorang biksu. Bahkan, Yuan rela melupakan cintanya kepada Nona Lisa demi untuk menjadi seorang biksu sejati. Di akhir film, Kaisar Ming pun datang untuk memberi medali penghargaan kepada Yuan dan para Shaolin atas jasa mereka yang telah menumpas Jenderal Chen dan seluruh antek-anteknya. Kemudian, film pun selesai. Hey!